Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di bulan Ramadan tentunya ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba-hambanya. Di antara sekian banyak manfaat berpuasa di bulan Ramadan adalah kesehatan kita. Banyak orang bijak yang mengatakan as-sihhatu tajun. Ternyata mahkotanya manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia itu bukan jabatan, bukan pasangan hidup, bukan rumah yang mewah, sekali lagi, bukan apapun yang bersifat duniawi. Tapi ternyata mahkota manusia itu adalah sehat. Seorang mukmin wajib hukumnya menjaga kesehatan. Maka Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana pola sarapan yang sehat, pola makan siang yang sehat, makan malam yang sehat, istirahat yang sehat, ibadah yang sehat. Kenapa harus sehat? Karena sehat itu akan menjadi kendaraan kita supaya lebih maksimal lagi ibadahnya, supaya lebih nyaman lagi zikir dan iktikafnya. Itu tujuan kenapa kita harus sehat. Di antara sekian banyak cara untuk menjaga kesehatan, tidak lain adalah dengan berpuasa. Bayangkan, Rasulullah SAW beliau hidup 63 tahun. Tetapi sakit beliau hanya 2 kali saja. Bayangkan 63 tahun sakit hanya 2 kali. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah dicatat bahwa satu-satunya pemimpin di dunia yang sakitnya hanya 2 kali, hanya seorang Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kajian dari beberapa ahli kesehatan. Ternyata memang yang membuat Rasulullah itu sehat, selalu staminanya fresh, bugar, karena beliau rajin berpuasa. Termasuk diantaranya adalah setiap hari beliau mengatur pola makan. 1 minggu beliau melaksanakan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Lalu ada apa sih dengan puasa? Kok sampai Rasulullah ini rutin melaksanakan puasa? Karena memang dalam puasa ini ada satu hal yang sangat mujarab untuk menjadi obat. Bayangkan, 1 tahun kita makan, semua masuk ke dalam perut kita. Sumber segala penyakit itu adanya di perut. Dari situlah berawal stroke, hipertensi, jantung koroner, dan lain sebagainya. Maka dalam cara makan saja Rasulullah mengajarkan kepada kita. Makanlah sebelum kalian lapar dan berhentilah sebelum kalian kenyang. Itu rumusnya kalau kita ingin sehat. Dan sering-seringlah membuat perut kita lapar ketika kita ingin beribadah dengan sempurna. Maka sebenarnya dengan puasa 30 hari ini ada satu proses yang begitu dahsyat. Setiap racun yang mengendap di dinding lambung kita, di usus-usus kita, di jantung dan paru-paru kita, sebab pola makan yang tidak teratur, dia mengendap. Dan semua racun yang mengendap itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan puasa 2-3 hari, 1 minggu, tidak bisa. Subhanallah, ternyata endapan-endapan yang ada di tubuh kita ini bisa hilang hanya dengan berpuasa minimal selama 29 hari. 14 abad yang lalu loh, 1400 tahun yang lalu Allah memerintahkan puasa. Tapi baru terbukti manfaat puasa di era kekinian. Jadi kalau kita nggak berpuasa, kita yang rugi. Wa qala Nabi SAW, beliau bersabda, sumu tasihu. Puasalah kalian, maka tubuh kita akan sehat. Kalau kita sehat, maka ibadah bisa lebih khusyuk dan maksimal. Subhanallah, sobat milenial IDN Times, maka puasa ini bukan hanya sekedar membenahi keimanan kita, tapi jauh lebih dari itu, bagaimana puasa ini bisa merestat semua saraf, semua darah, semua tulang, supaya dia kembali ke titik nol menjadi sehat lagi. Lepas bulan Ramadan, kita kembali beraktivitas dengan tubuh yang lebih fit, dengan otak yang lebih fresh, dengan iman yang lebih akrab lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakan Ramadan,
dengan kita khusyuk beribadah. Dan subhanallah, kenapa kok puasa ini sangat identik dengan kesehatan? Karena memang satu-satunya yang menjadi modal kita untuk mengumpulkan pahala, menjadi saham kita di akhirat, yaitu dengan sehat. Contoh, sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat secara normal karena dia sakit, tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, masih wajib sholat. Saya nggak bisa duduk Pak Ustadz, ada penyakit saya. Kalau duduk lama cepet capek. Tidur pun masih harus sholat. Bahkan orang yang sudah hampir menghadapi sakaratul maut, ketika dia sudah ada di ruang gawat darurat, tapi ketika dipanggil masih merespon, sarafnya masih normal, maka itu pun masih dalam keadaan wajib sholat. Lalu apa hubungannya dengan bulan puasa? Artinya kalau badan kita sehat, kemudian iman kita juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi modal untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, puasa bukan hanya sekedar urusan membenahi iman, memperbaiki spiritual, tapi banyak manfaat kesehatan di dalamnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, menahan hawa nafsu untuk banyak makan. Ada istilah makan untuk hidup, hidup untuk makan. Merugilah orang yang hidupnya hanya untuk makan, dan beruntunglah orang yang makannya untuk memperbaiki hidup dan imannya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi nanti bersama saya Zaki Mirza, tentunya hanya di sore-sore berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.